Perkenalkan, nama saya Kana Yudita Putih dengan NPM akhir 193 kelas Governansi Digital I041. Pertama, perbedaan antara tata kelola pemerintahan konvensional dengan berbasis digital. Tata kelola pemerintahan konvensional sendiri merupakan metode yang dijalankan secara manual dengan proses yang didasarkan pada dokumen fisik, interaksi langsung, dan prosedur administratif yang seringkali berjalan lambat karena ketergantungan pada kertas, arsip fisik, serta beberapa tingkat persetujuan. Meskipun mengutamakan kepatuhan terhadap hukum, transparansi, dan akuntabilitas, implementasinya cenderung terhambat oleh birokrasi, keterbatasan akses informasi publik, serta kapasitas sumber daya manusia yang terbatas. Sementara itu, tata kelola pemerintahan berbasis digital memanfaatkan teknologi informasi untuk merancang, mengelola, dan memberikan layanan publik secara terintegrasi. Layanan menjadi lebih cepat, akses informasi publik menjadi lebih luas, dan keputusan dapat diambil berdasarkan data secara langsung melalui dashboard dan analisis. Inovasi layanan publik digital berfokus pada transparansi, partisipasi, antisipatif, personalisasi, co-kreasi, context aware, dan context smart. Transparansi sendiri ditingkatkan lewat dashboard kinerja dan data publik terbuka, sehingga warga dapat memantau biaya progres dan dampak kebijakan. Partisipasi tidak hanya lewat pengaduan, tetapi juga melalui mekanisme ko-kreasi yang melibatkan warga, komunitas, dan sektor swasta. Layanan antisipatif membaca tren dan resiko sebelum masalah muncul, sementara personalisasi menyajikan rekomendasi dan jalur layanan berdasarkan profil pengguna. Ko-kreasi memungkinkan pemerintah bekerja bersama komunitas untuk merancang solusi yang relevan, sedangkan context aware dan context smart menyesuaikan penyajian informasi serta layanan dengan lokasi, waktu, bahasa, dan budaya setempat. Solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan digital yang dialami oleh aktor pemerintah dan masyarakat meliputi 4 pilar utama, yaitu infrastruktur, literasi, layanan, dan kebijakan yang mendukung. Pertama, pemerintah perlu untuk memperkuat jaringan akses internet dan perangkat di kawasan 3T, tertinggal, terpencil, dan terluar, melalui pembangunan jaringan fiber, satelit, dan program subsidi perangkat. Kedua, meningkatkan kemampuan literasi digital melalui pelatihan berkelanjutan bagi aparatur sipil negara dan masyarakat, serta penambahan kurikulum literasi digital di sekolah dan pusat pelatihan kejuruan. Ketiga, perlu mempromosikan layanan publik yang inklusif dengan pendekatan gabungan untuk daerah yang kurang terlayani, sekaligus menyediakan layanan berbasis data yang mudah diakses oleh masyarakat. Keempat, perlunya penerapan kebijakan terkait perlindungan data, pengintegrasian antar lembaga, insentif bagi inovasi digital, dan mekanisme evaluasi secara berkala untuk memastikan program terus berjalan dengan adil dan berkelanjutan. Semua upaya ini harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh, melibatkan partisipasi dari komunitas lokal serta swasta, serta lembaga pendidikan agar transformasi digital dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, tantangan yang dialami dalam implementasi e-government yang diterapkan di negara-negara berkembang. Yang pertama, infrastruktur TIK yang tidak merata, yaitu akses internet, kualitas jaringan, dan ketersediaan perangkat di daerah 3T masih sangat terbatas, sehingga layanan digital tidak bisa menjangkau semua warga secara adil. Kesenjangan infrastruktur ini menghambat adopsi e-government di tingkat lokal maupun nasional. Yang kedua, literasi digital rendah. Banyak warga tidak memiliki keterampilan dasar menggunakan perangkat digital atau layanan online, sehingga niat dan kemampuan mengakses layanan publik online menurun. Ketidakpercayaan terhadap teknologi juga menjadi penghalang adopsi. Yang ketiga, kesenjangan budaya organisasi, yaitu struktur birokrasi yang hierarkis dan resistensi terhadap perubahan membuat inisiatif digital terhambat.
Perubahan pola kerja, manajemen perubahan, dan komitmen pimpinan sangat penting untuk implementasi yang sukses. Keempat, keamanan data dan privasi. Peningkatan volume data dan layanan online meningkatkan risiko kebocoran data, serangan cyber, serta masalah privasi warga. Perlu kebijakan keamanan cyber yang kuat dan perlindungan data yang jelas. Kelima, biaya migrasi dan pemeliharaan, yaitu transisi dari sistem manual ke digital memerlukan investasi awal yang besar untuk infrastruktur, perangkat lunak, pelatihan SDM, dan pemeliharaan berkelanjutan. Tanpa rencana pembiayaan jangka panjang, proyek bisa terhambat. Dan selanjutnya, regulasi dan kebijakan pendukung, kerangka hukum, perizinan, serta standar privasi dan keamanan data perlu diselaraskan dengan praktik e-government. Regulasi yang tidak jelas bisa menghambat inovasi dan implementasi lintas sektor. Yang terakhir, bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam governansi digital dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Menurut saya, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam governansi digital memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Melalui transparansi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kebijakan program dan penggunaan anggaran publik secara terbuka melalui platform digital pemerintah. Keterbukaan ini memungkinkan publik untuk menilai sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dengan jujur dan efisien. Sementara itu, prinsip akuntabilitas memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, baik melalui pelaporan kinerja berbasis data maupun mekanisme pengawasan digital yang partisipatif. Kombinasi kedua prinsip ini menciptakan ekosistem pemerintahan yang lebih responsif, terbuka, dan bebas dari praktik korupsi. Ketika masyarakat melihat adanya komitmen nyata terhadap transparansi dan akuntabilitas melalui sistem digital yang mudah diakses dan diawasi, kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan akan meningkatkan secara signifikan karena tercipta rasa keadilan, kejelasan, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Sekian penjelasan dari saya.